Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Sahih Muslim, yaitu hadis yang ke 1419 dari kitab Sahih Muslim, atau hadis yang ke 202 dari Kitabus Shalah, yaitu pembahasan tentang dalil bagi orang yang mengatakan bahwasanya salat al-wusta itu adalah salatul asr. Dalil liman qala as-salata al-wusta hiya salatul asri. Itu dalil bagi orang yang berpendapat bahwasanya dimaksud dengan salatul wusta itu adalah salat asar. Di mana pada bab sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang dianjurkannya untuk tabkir, ya, untuk bersegera melaksanakan salat asar. Kemudian juga ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan salat asar atau tertinggal dalam atau mengakhirkannya salat asar, yang tidak salat asar atau mengakhirkan. Maka apa yang dimaksud dengan salat al-wusta, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka sebagian para ulama mengatakan, atau mayoritas, kebanyakan para ulama mengatakan itu adalah salat asar. Dalilnya ini yang akan disebutkan, ya. Yaitu hadis yang pertama dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala lamma kana yaumul ahzab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala Allahu quburahum wa buyutahum naran kama habasuna wa syaghaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syamsu. Itu ketika perang Uhud, perang Ahzab, ya, perang Ahzab atau disebut juga perang Khandaq, yaitu terjadi, sebagian ahli sejarah mengatakan pada tahun ke-4, sebagian lagi mengatakan tahun ke-5 Hijriah. Ali bin Abi Thalib menceritakan kepada kita ketika terjadi perang Ahzab atau Khandaq, maka Rasulullah SAW mengatakan, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah SWT memenuhi kuburan mereka atau rumah-rumah mereka, yaitu maksudnya adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Semoga Allah SWT memenuhi kuburan mereka dan rumah mereka dengan api,
sebagaimana mereka telah menahan kita dan menyibukkan kita dari salat pertengahan, yaitu salatul wusta, salat pertengahan, yaitu sampai matahari terbenam. Kemudian dalam hadis ini jelas disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu melaknat ya, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang ikut berperang ketika perang Khandaq. Di mana ketika perang Khandaq itu orang-orang kafir Quraisy bersekutu dengan orang Yahudi Madinah untuk menghancurkan Nabi SAW, untuk memerangi Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian mereka mengepung Madinah. Kemudian atas saran Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah dan para sahabat membuat parit, itu yang disebut dengan Khandaq, parit di sekeliling Madinah ketika itu, yang membuat mereka tidak bisa masuk Madinah. Maka ketika mereka sibuk ya, para sahabat maksudnya menggali parit dan sebagainya, itu Nabi SAW dan para sahabat itu sampai sholat asarnya telat. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis ini melaknat atau mendoakan laknat kepada orang-orang musyrik dan orang kufar yang ketika itu ikut perang Khandaq. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api, sebagaimana mereka telah, atau karena mereka telah menyibukkan kita dari salat asar, lalai dari salat asar sampai matahari baru terbenam. Tentunya kalau matahari sudah terbenam, maka sudah habis waktu salat asar, masuk waktu salat maghrib. Maka hadis ini secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya salatul wusta yang dimaksudkan adalah salat asar. Kemudian riwayat selanjutnya dari Ali bin Abi Thalib juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab syaghaluna an salatil wusta hatta abati syamsu mala Allahu quburahum naran aw buyutahum aw butunahum syakka syu'batu fil buyut wal butun. Dalam riwayat selanjutnya juga dari Ali bin Abi Thalib, ya riwayatnya hampir sama, yaitu Rasulullah SAW berkata ketika perang Ahzab, mereka orang-orang kafir telah menyibukkan kita dari salat pertengahan atau salatul wusta sampai matahari terbenam. Semoga Allah SWT memenuhi kuburan mereka atau rumah mereka atau perut mereka. Maka ketika itu disebutkan Syu'bah, salah seorang perawi hadis, ragu apakah yang dimaksud itu atau yang disebutkan dalam riwayat itu rumah atau buyut atau butun. Ya, buyut artinya rumah, butun artinya perut mereka. Kemudian riwayat selanjutnya ya hampir sama juga dari beberapa riwayat di sini disebutkan dari Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu taala anhu. Di akhir hadis, nah, di sini disebutkan riwayat selanjutnya itu disebutkan thumma shallaha bainal isya'aini bainal maghrib wal isya, yaitu Rasulullah dan para sahabat telat salat asar. Kemudian Ali mengatakan bahwasanya mereka melaksanakan salat asar itu baina al isya'aini, itu antara dua waktu isya, yaitu dua salat isya yang dimaksud adalah bainal maghrib wal isya. Bainal maghrib wal isya. Ini penamaan ya. Penamaan isya ini maksudnya adalah maghrib dan isya. Dan itu biasa dalam bahasa Arab ya. Ketika dua hal yang dia berdekatan kemudian dinamakan kedua-duanya dengan salah satu namanya. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengerjakan sholat asar
antara Isya dan Maghrib. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah waktunya. Bukan berarti Nabi SAW melaksanakan Maghrib terlebih dahulu kemudian Asar. Tapi adalah Nabi SAW mengerjakan sholat Asar itu ketika waktu Maghrib sudah masuk. Makanya dikatakan ketika waktu antara dua sholat Isya, yaitu maksudnya antara Maghrib dan Isya. Kemudian riwayat selanjutnya dari Abdullah, ya, Abdullah maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala habasal musyrikun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri hatta ihmarrati syamsu au isfarrat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaghaluna an salatil wusta salatil asri mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara au qala wa hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat asar, maksudnya menyibukkan Nabi dari salat asar sampai matahari itu kemerahan atau menguning. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka telah menyibukkan kita dari salat asar. Semoga Allah memenuhi rongga mereka atau perut mereka dengan dan juga kuburan mereka dengan api. Oke, ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ya, juga menyebutkan di sini secara jelas bahwasanya salatul wusta salatil asar itu salat asar. Jadi yang dimaksud salat ya, di sini jelas ya, dengan jelas dengan sharih Nabi menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan salatul wusta adalah salat asar, ya, salat asar. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Yunus maula Aisyah annahu qala amaratni Aisyatu an aktuba laha mushafan wa qalat idza balaghta hadhil ayah fa'adhinni hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Itu surat Al-Baqarah ayat 238. Qala falamma balaghtuha adzantuha fa'amlat alayya hafidhu 'alas salawati was salatil wusta was salatil asri wa qumu lillahi qanitin. Qalat Aisyah sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Yunus maula Aisyah, maula maksudnya mantan budak, ya, mantan budak Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwasanya Aisyah menyuruh saya untuk menulis mushaf, maksudnya menulis Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan, kalau engkau sudah sampai pada ayat ini, beritahukan kepadaku. Itu disuruh menulis, ya, menulis ayat dari awal. Dari surah Al-Baqarah, ya, dari awal. Kalau sudah sampai pada ayat ini, yaitu Al-Baqarah 238, yaitu ayat hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, kata Aisyah, beritahukan kepadaku. Kemudian kata beliau, ketika aku sudah sampai kepadanya, aku beritahukan kepadanya. Maka Aisyah mendiktekan kepadaku ayat tersebut dengan membaca hafidhu 'alas salawati was salatil wusta was salatil asri wa qumu lillahi qanitin. Maka Aisyah kemudian mengatakan, saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Aisyah membaca Al-Baqarah ayat 238 itu dengan ada tambahan, ya, kalimat wasalatil asri. Kalau kita lihat sekarang Al-Quran kita sekarang tidak ada kalimat itu. Yang ada hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sedangkan Aisyah ada tambahan beliau, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta was salatil asri. Ada tambahan lafaz salatil asri.
Kemudian Aisyah mengatakan, aku mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya qiraah Aisyah ini, kata beliau, adalah qiraah syadzah. Syadzah artinya menyelisihi mayoritas qiraat yang lainnya. Dan dalam ilmu usul fikih bahwasanya qiraah syadzah la yuhtaju bihi, tidak dijadikan hujah. Yang dijadikan hujah adalah qiraah yang mutawatir. Apalagi ini adalah Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an harus dengan riwayat mutawatir, artinya banyak yang meriwayatkan. Sedangkan ini cuma Aisyah. Sedangkan yang lainnya tidak. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwasanya qiraah ini tidak dipakai. Dan kita akan sebutkan hadis setelah ini, sebutkan bahwasanya ternyata perkataan salatil asri ini ternyata sudah dinasah. Artinya memang dulu di zaman Nabi sempat dibaca seperti itu, tapi dinasah atau dihapuskan bacaannya. Ini seperti dalam hadis selanjutnya, yaitu hadis Bara' ibn Azib, qala nazalat hadhil ayah hafidhu ala salawati wa salatil asri faqara'naha ma sya'allah thumma nasakhahu Allahu fanazalat hafidhu ala salawati was salatil wusta. Faqala rajulun kana jalisan inda syaqiq lahu inda syaqiqin lahu hiya idzan salatul asri. Faqala al-Bara' qad akhbartuka kaifa nazalat wa kaifa nasakhaha Allahu wallahu a'lam. Kemudian hadis ini dari Bara' ibn Azib, beliau mengatakan bahwasanya dulu sempat turun ayat. Jadi ayat ini, ayat dalam Al-Baqarah 238 ini dulu bunyinya hafidhu ala salawati wa salatil asri. Ini sedikit berbeda lagi dari Aisyah. Faqara'naha ma sya'allah, kami bacanya selama beberapa waktu sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah SWT menghapus bacaan tersebut dengan menurunkan ayat penggantinya, yaitu hafidhu ala salawati was salatil wusta. Itulah yang ada di Al-Quran kita sekarang. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Kemudian ada seorang laki-laki yang duduk di samping Syaqiq ibnu Uqbah, salah seorang perawi hadis. Beliau yang mendengarkan riwayat ini mengatakan, berarti maksud salatil wusta berarti salatil asr. Katanya kepada Bara' ibni Azib, sahabat Rasul. Apa kata Bara'? Sudah saya sebutkan kepadamu, sudah saya beritakan kepadamu bagaimana Al-Quran itu pertama kali diturunkan dan bagaimana Allah SWT menghapusnya atau menghapus bacaan tersebut. Maka hadis ini ya menunjukkan kepada kita bahwasanya ada yang dinasah, artinya memang ada bacaan dulu salatil asri, ya. Sebagaimana Aisyah ada juga, kemudian riwayat dari Bara' ibn Azib. Tetapi dalam riwayat Bara' ibn Azib disebutkan bahwasanya Allah SWT menasakh, ya, menasakh artinya menghapus ayat tersebut dan menggantinya dengan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Tentunya kalau kita belajar ilmu Al-Quran, bahwasanya dalam Al-Quran itu ada Al-Quran itu yang lafaznya dinasakh oleh Allah SWT. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami hapuskan, nasakh artinya dihapuskan dari ayat, maka kami datangkan semisalnya atau yang lebih baik darinya. Maka ada beberapa ayat Al-Quran yang itu dinasakh. Allah turunkan di zaman Nabi, kemudian dengan hikmahnya, ada hikmahnya. Allah nasakh, Allah hapuskan lafaznya. Tetapi di sebagian ayat tersebut ada yang hukumnya tetap berlaku, tapi ayatnya atau lafaznya dihapuskan, hukumnya tetap berlaku. Seperti ayat tentang rajam. Allah SWT mengatakan dalam
Al-Quran yang sudah dinasakh, tidak ada ayat itu lagi dalam Al-Quran. Tapi disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya sahabat membaca itu. Misalnya yaitu ayat rajam, disebutkan wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjuhuma albatta nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yaitu jika seorang yang sudah tua, yang sudah menikah, baik laki atau perempuan, mereka berzina, maka rajamlah mereka berdua sebagai hukuman dari Allah. Ayat itu enggak ada dalam Al-Quran, tapi hukum rajam ada. Ya, tetap ada berdasarkan ayat yang sudah dihapus tadi, kemudian dari hadis Nabi SAW. Maka ini salah satu, ya. Berarti ini lafaznya di nasakh, yaitu lafaz salatil asri. Oleh karena itu, sebagian para ulama mengatakan ini maksud dengan salatul wusta adalah salat al-asr. Kemudian hadis selanjutnya, hadis terakhir dalam bab ini, yaitu hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yaumal khandaq ja'ala yasubbu kufara Quraisy wa qala ya Rasulullah wallahi ma kittu an usalli al-asra hatta kadat an taghruba syams faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wallahi in sallaituha fanazalna ila Buthan fatawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawadda'na fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra ba'dama gharabati syamsu thumma shalla ba'daha al-maghrib. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Umar bin Khattab datang ketika perang Khandaq, beliau mencela orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Demi Allah wahai Rasul, hampir saja saya salat asar itu sudah hampir saya," kata beliau, "hampir saja ya. Atau saya salat asar itu hampir matahari sudah tenggelam," kata Umar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Demi Allah saya belum salat asar," kata Nabi. Ini kalau Umar mengatakan saya salat asar itu hampir matahari tenggelam, kata Nabi waktu itu, "Demi Allah saya belum salat." Kemudian kami turun ke Buthan, sebuah lembah di Madinah ketika itu di selatannya Madinah. Kemudian Rasulullah SAW berwudu dan kami pun berwudu, kata Jabir. Maka Rasulullah SAW salat asar setelah matahari terbenam, dan kemudian setelah itu salat maghrib. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita sebagaimana hadis sebelumnya, bahwasanya Nabi SAW salat asar setelah matahari terbenam, sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib tadinya juga. Kemudian hadis ini juga menjelaskan lebih jelas lagi, salat asar baru kemudian salat maghrib. Maka faedah-faedah dari hadis-hadis ini diantaranya adalah pertama, bahwasanya ini menunjukkan keutamaan salat asar. Hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan salat asar, yang mana Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Hafidhu ala salawati was salatil wusta." Jagalah salat-salat, maksudnya salat yang fardu yang 5, jaga. Dan jaga salat pertengahan. Maka yang dimaksud salat pertengahan di sini jumhur para ulama, walaupun nanti disebutkan, ya sebenarnya para ulama berbeda pendapat. Disebutkan oleh Imam Nawawi. Ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan salat maghrib, ada yang mengatakan salat isya, ada yang mengatakan salat subuh. Semuanya ada pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat, kata Imam Nawawi, ada dua sebenarnya, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya yang masuk dengan salatul wusta, salat asar dan salat subuh. Tetapi yang lebih kuat lagi, kata Imam Nawawi, adalah, dan itu mayoritas para ulama, adalah salat asar, ya, dengan hadis-hadis ini. Ya, Imam Nawawi menyebutkan hadis-hadis ini yang dibawakan oleh Imam Muslim menunjukkan bahwasanya
Yang dimaksud dengan salatul wusta adalah salat asar. Dan ini menunjukkan keutamaan salat asar. Keutamaan salat asar. Nah juga nanti ada ya, setiap salat ada keutamaannya. Salat subuh juga ada keutamaannya dan isya. Nanti akan kita bacanya. Tapi ini Allah SWT menyuruh kita untuk menjaga salat, seluruh salat yang 5 waktu maksudnya. Jaga. Terutama salat asar. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam disebutkan salat asar itu waktu di mana manusia sibuk dengan pekerjaan dan mungkin di akhir pekerjaannya yang mungkin sebagian mereka mengatakan tanggung dan sebagainya, mungkin capek dan sebagainya. Di situ ujian untuk salat asar. Sehingga sebagian orang ada yang mengakhirkan salat. Dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya salat asar punya 2 waktu, waktu ikhtiar, waktu ittirar. Waktu ikhtiar yaitu matahari sampai seperti bayangan seseorang 2 kalinya, 2 kali bayangan seseorang. Sampai di situ waktu ikhtiar. Mulai dari bayangan seseorang sama dengan dirinya sampai 2 kali lipat. Itu waktu salat asar, waktu ikhtiar namanya. Kalau sudah lewat dari itu dan sudah matahari sudah memerah atau menguning, maka itu sudah waktu ittirar dan itu orang yang melalaikan salat maka berdosa dia. Ini menunjukkan bahwasanya salat asar adalah salat yang istimewa ya, yang punya keutamaan. Yang Allah SWT menyuruh untuk kita disuruh menjaga salat 5 waktu dan salat asar dan salatul wusta. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya seorang yang dia lupa ya mengerjakan salat, baik itu lupa ya, karena memang benar-benar lupa atau dia tertidur misalnya. Nabi SAW mengatakan man nama anis shalah aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang dia tertidur atau lupa dari salat maka hendaknya dia salat ketika dia ingat atau bangun. Seorang yang kalau dia lupa salat, lupa benar-benar lupa misalnya, seperti Rasul tadi. Sebagian ya, ulama mengatakan apakah Nabi ketika perang Khandaq ini benar-benar lupa atau tidak lupa tapi karena saking sibuknya menghadapi musuh di depan ini maka beliau mengakhirkan salat asar. Maka di sini ada beberapa pendapat para ulama. Sebagian mengatakan memang Rasul itu ketika itu lupa. Sebagian lagi mengatakan tidak. Tapi karena saking sibuknya menghadapi orang Quraisy ketika itu, yaitu orang-orang kafir yang ingin menyerang Rasul SAW ketika itu. Dan ketika itu perlu diingat bahwasanya ketika perang Khandaq pada tahun keempat atau kelima Hijriah itu belum turun perintah salat khauf ya. Itu salat ketika perang. Itu baru disebutkan para ulama setelahnya turun. Di mana ketika sudah turun perintah ini maka tidak boleh mentakhir salat. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan iya Nabi sengaja ketika itu. Karena memang sengaja maksudnya Nabi enggak lupa maksudnya. Tapi karena memang menghadapi orang Quraisy ini maka beliau mentakhirkan salat asar. Tapi itu kata para ulama tidak mengapa. Kenapa? Karena belum turun syariat salat khauf atau salat ketika perang. Ketika sudah turun perintah itu, maka tidak boleh salat diakhirkan. Walaupun dalam keadaan perang, waktu masuk salat. Walaupun dalam keadaan perang. Tetapi tentunya sudah dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasul bagaimana tata caranya. Semuanya ini disebutkan dalam surah An-Nisa. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi tentang bagaimana kaifiyah salat ketika berperang, ada aturannya. Tapi ketika waktu sudah masuk maka tetap salat ya dengan tata cara yang sudah diajarkan. Ya, wallahu alam. Kemudian artinya seorang ketika dia lupa salat atau tertidur misalnya seperti Nabi ini, maka salat itu hendaknya dilakukan secara berurutan. Nabi SAW ketika itu sudah masuk waktu maghrib, sedangkan belum salat asar. Apa yang harus dilakukan?
Ada sebagian ulama mengatakan sholat yang sudah masuk waktunya tadi, yang masih ada waktunya. Tapi wallahu alam, Imam Nawawi di sini yang menguatkan pendapat, dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya yang lebih utama adalah sholat itu berurutan. Maksudnya berurutan apa ya? Asar baru maghrib, jangan maghrib baru asar. Dan di sini tadi kita sudah sebutkan hadis-hadisnya, bahwasanya Nabi disebutkan sholat asar baru sholat maghrib, walaupun waktu maghrib sudah masuk, atau beliau melaksanakan sholat asar di waktu maghrib. Jadi tetap berurutan, asar kemudian baru maghrib baru isya. Ini pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya Nabi SAW dari hadis ini, hadis terakhir tadi, hadis Jabir, bolehnya seorang kalau memang tertidur rame misalnya, gimana banyak ya, maka boleh seorang itu berjamaah sholatnya. Artinya dia sekarang mengqadha sholat berarti, maka boleh mengqadha sholat itu dengan berjamaah. Sebagaimana zahir dari hadis Nabi SAW tadi, bahwasanya kami sholat, Rasulullah SAW dan para sahabat sholat asar ketika itu ya berjamaah, kata Jabir ya, secara makna disebutkan secara zahir oleh Imam Nawawi bahwasanya Nabi ketika itu sholat asar berjamaah dengan para sahabat. Artinya, dan ketika itu berarti sholatnya sudah qadha. Sholat qadha artinya seorang melakukan suatu sholat ketika waktunya sudah lewat, itu namanya qadha, dan itu boleh berjamaah sebagaimana Nabi lakukan. Dan juga pernah sekali disebutkan Nabi itu tertidur sholat subuh dengan para sahabat itu ketika perang. Semuanya tertidur, mungkin saking malamnya, mungkin bergadang dan semuanya tertidur. Baru terbangun ketika matahari sudah naik, panas, baru bangun. Semuanya tertidur. Kemudian langsung menyuruh Bilal untuk azan, dan kemudian sholat subuh berjamaah ketika itu ya, ketika benar-benar tertidur ya. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya Nabi tadi Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, hampir saya tidak sholat kecuali sudah sholat asar, maksudnya kecuali sudah matahari hampir tenggelam. Kata Nabi, saya belum sholat, kata Nabi. Maka jawaban Nabi SAW ini, dan Nabi ketika itu bersumpah lagi, ya bersumpah, wallahi demi Allah saya belum sholat. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi sampai bersumpah begitu, untuk menyenangkan hati Umar. Bahwasanya Umar merasa mungkin sesak dadanya dan sebagainya. Kenapa? Karena ya saking jengkelnya dengan orang Quraisy, ini kita sampai enggak sholat atau terlambat sholatnya, hampir kita kelewat sholat, kata Umar. Kata Nabi, saya aja belum sholat lagi. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang bersumpah walaupun tidak diminta ya, untuk menenangkan hati temannya tadi, atau Rasulullah SAW menenangkan hati Umar. Nah, ternyata bukan hanya beliau Umar yang belum sholat atau terlambat sholatnya, bahkan Rasul sendiri belum sholat. Bahwasanya ya, ketika Rasul SAW Umar datang ya, kepada Rasul dan ya, mengadukan. Coba kita lihat di sini apa yang dikadukan oleh Umar. Yang dikadukan adalah sholat. Sampai beliau menyumpahi gitu, atau mencela orang-orang Quraisy ya, orang kafir Quraisy ketika itu. Apa yang dia doa? Kenapa sampai seperti itu? Karena urusannya kenapa? Urusan sholat, urusan ibadah, urusan akhirat maksudnya. Jadi mengadu kepada Nabi, wahai Rasul, kami ini belum sholat, kita atau saya hampir tidak sholat.
Di sini bisa kita lihat bagaimana prioritas para sahabat di sini. Bagaimana berpikir beliau. Jadi bukan wah Rasul kita ini udah capek-capek ini belum makan nih. Nah, bukan itu. Ini kerja dari pagi nih nggali parit. Belum makan nih Rasul. Bukan itu yang diadukan sama Rasul, tapi Rasul kita belum sholat. Di sini kita bisa kita lihat sekali lagi bagaimana prioritas para sahabat. Artinya apa? Apa yang dipikirkan sahabat itu yang menjadi buah pikirannya adalah sholat. Nih belum sholat nih, gimana? Ndak yang dipikirnya makan atau apa, ndak. Bukan itu. Nah ini bisa kita lihat, ini penting ya bagi kita. Bagaimana kita meniru para sahabat. Yang jadi pikiran mereka, yang mereka pentingkan, itu adalah akhirat, ya urusan akhirat, salat dan sebagainya, urusan ibadah, agama. Itu yang beliau sampai mencela orang kafir Quraisy. Tapi kalau urusan dunia enggak sampai mencela orang. Ini Umar bin Khattab mencela orang kafir Quraisy kenapa? Karena bikin enggak salat atau terlambat salat. Jadi persoalan salat bukan persoalan dunia. Nah, ini ya, sekali lagi bagaimana kita perlu meneladani para sahabat, bagaimana cara berpikir mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka anggap penting ya. Jadi yang dipentingkan apa? Akhirat, yang dipentingkan salat. Bukan yang lain ya. Nah, ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita ya, sehingga kita bisa benar-benar meniru ya para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu taala mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan salat asar ya. Dan ini semua sekali lagi menunjukkan keutamaan salat asar, dan juga hadis sebelumnya, bab sebelumnya menyebutkan tentang bagaimana orang yang meninggalkan salat asar atau telat salat asar itu diberikan ancaman yang sangat keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu ta'ala. Nah, di sini ada pertanyaan, apa hukum sholat di belakang imam ya, di mana posisi imamnya di pinggir karena terjadi perubahan posisi arah kiblat. Ya mestinya walaupun terjadi perubahan posisi, ya imam tetap di tengah. Ya karena yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu di tengah imam. Ya tinggal dirubah safnya berarti, dimundurkan berarti. Ya. Maka jangan imam bukan di pinggir, itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Imam itu di tengah, ya, di depan, di tengah, bukan di pinggir. Ya. Maka bisa jadi itu safnya dimundurkan berarti. Ya. Nah, wallahu a'lam. Dari hadis yang disebutkan tadi, bolehkah kita juga berdoa melaknat orang kafir yang menyibukkan kita sehingga kita lalai dengan salat kita? Ya, di sini bisa kita lihat bagaimana sahabat tadi atau Rasul mendoakan ya orang kafir Quraisy ya. Karena mereka telah sibuk para sahabat dan Rasul dari salat ya. Maka secara umum tentunya boleh saja ya, kalau memang ada orang-orang yang mereka menyibukkan kita dari salat ya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ketika perang tentunya. Tapi perlu diingat bahwasanya orang kafir itu selalu akan menyibukkan kita. Ya, menyibukkan kita dari kebaikan, dari ibadah dan sebagainya. Apalagi di zaman kita sekarang, dia dengan berbagai macam cara menyibukkan kita dari mengingat Allah SWT. Dengan berbagai macam alat, bahkan HP itu juga itu dibikin sama orang kafir itu. Itu untuk menyibukkan kita juga itu. Kalau kita nggak pandai mengaturnya, kita yang diatur sama handphone. Habis waktu kita dengan WA, chat dan sebagainya. Itu juga. Tapi itu apa? Kembali kepada kita juga itu. Nah, itu apa kita menyalahkan orang kafir itu?
Kita yang salah apa yang orang yang salah itu? Hah? Kita harus pandai membagi waktu. Ya, membagi waktu. Jadi maksudnya kondisinya seperti Rasul tadi, disibukkan dengan perang misalnya. Jadi mereka ingin menyerang Nabi, kemudian Nabi kan dan para sahabat ingin membuat parit agar mereka tidak masuk Madinah. Itu yang membuat mereka lalai. Artinya apa? Para sahabat sibuk dengan itu, akhirnya mereka hampir lupa salat asar. Itu. Di zaman kita sekarang, ya mungkin ya ada yang seperti itu, maka tentunya bukan kita juga perlu memperhatikan ya, apakah memang kondisinya sama seperti itu benar, atau kita masih ada pilihan. Kalau itu kan tidak ada pilihan. Kita harus berhadapan musuh di depan nih. Musuh di depan kita ini, nggak ada pilihan lain. Kita mesti menggali lubang ini, kalau enggak kita yang diserang. Nggak ada pilihan. Apakah kondisi itu juga seperti itu? Nah, itu ya yang perlu dipahami dengan baik ya. Tapi tentunya secara umum ya kita ya boleh saja mendoakan ya. Tetapi tentunya dengan kondisi yang seperti tadi ya. Dan boleh juga tentunya kita mendoakan agar mereka dapat hidayah, dan itu yang lebih penting juga. Bagaimana kita mendoakan agar mereka ya orang-orang yang belum mengenal Islam dan semuanya itu agar dapat hidayah itu, supaya masuk ke dalam Islam. Tapi kalau mereka memang menyibukkan kita dalam kondisi tertentu dan sebagainya sehingga kita nggak bisa sholat atau lupa sholat ya bisa saja wallahu alam sebagaimana kondisi Rasul. Jadi memang perlu dilihat di sini ketika kita ingin mengkiaskan, pas nggak kira-kira benar-benar seperti itu nggak? Artinya nggak ada pilihan lain nih kita ini. Atau apa yang dimaksud ini kan pertanyaannya masih umum ini. Apa Anda dilalaikan kenapa? Oh karena saya kerja di tempat orang kafir. Ya sudah, cari tempat lain. Anda ngumpat-ngumpat orang kafir itu, tapi Anda kerja juga di situ. Nah, itu bukan itu. Jadi kan ini pertanyaan umum ya. Oh saya kerja 24 jam Ustaz, nggak ada dikasih waktu untuk apa? Untuk sholat. Gimana? Ya sudah, cari kerja tempat lain. Nggak perlu Anda ngumpatin orang kafir itu, tapi cari tempat lain kerja. Begitu caranya. Ya, ini ya wallahu a'lam. Itu apa? Ada pilihan, berarti Anda bisa cari kerja tempat lain. Tapi kalau ini nggak bisa, nggak ada pilihan. Rasul mau diserang sama musuh ini, nggak ada pilihan lain. Harus dihadapi musuh itu. Nah, kondisi seperti itu maksudnya.